Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Digital TV. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi perulangan bersarang, lalu variabel reset, dan perulangan di dalam perulangan atau perulangan bersarang, dan satu lagi ada perulangan do while dan logika while dan duel. Oke, yang pertama-tama kita langsung saja ke materi. Isinya bisa baca dulu guys. Nah, seperti ini guys. Nah, perulangan duel, perulangan bersarang, variabel total, variabel reset, gabungan logika while dan duel. Perulangan duel adalah perulangan yang memiliki kondisi yang berada di bawah perulangan sehingga logika ini adalah logika perangkap. Seperti contohnya tikus yang terkena perangkap lalu tidak bisa keluar lagi ya guys. Karena sistem akan masuk terlebih dahulu tanpa terkena kondisi, tetapi pada saat akan keluar yaitu perintah yang berada di bawah perulangan, maka sistem akan terkena kondisi. Jika kondisinya benar maka akan mengulang ke atas perulangan, jika kondisinya salah maka akan keluar perulangan atau ke bawahnya ya. Nah, jadi analisanya seperti ini. Nah, seperti ini guys. Ini adalah perulangan duel. Sebenarnya perulangan duel dan perulangan while yang saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya itu sama, cuman bedanya di sini tuh jika pada pertemuan sebelumnya itu jika di while tidak ada komanya tetapi kalau di duel kita ketik do lalu kurung kurawal bawahnya while. Nah, sesudah kondisi itu ada komanya seperti ini nih. Yang saya keyboard ini seperti ini. Nah, jika di while itu while-nya di sini dan langsung kurung kurawal dan while-nya itu tidak ada komanya. Sepertinya di situ perbedaannya. Dan seperti sini. Nah, seperti ini guys. Jadi ini ada sebuah tampilan program Java ya, 5, 10, 20, 40, 80 sampai 160. Kita bisa lihat di sini bahwa 5 ke 10 itu dikali 2, lalu 10 ke 20 itu kali 2 juga, lalu sampai berikutnya. Nah, pada kondisi awal ini maka kondisi awalnya 5, kondisi akhirnya 160. Maka seperti ini guys. Nah, jadi integer awal sama dengan 5, terus bawahnya do. Nah, dalamnya ini adalah sistem percetakan dan rumusnya. Nah, terus jika sudah sistem percetakan awal dan ini rumus ininya, lalu kita baru mengetikkan kondisinya while awal lebih besar sama dengan 60, lalu titik koma. Nah, bedanya dari while yang pertemuan sebelumnya kita bahas itu, di sini tidak ada do-nya dan while-nya itu tidak ada komanya, dan while-nya ditulis di atas sini tidak ada koma, langsung kurung kurawal, langsung seperti ini. Nah, bedanya seperti itu guys. Nah, coba kita praktekkan saja ya. Kita akan membuat 5 sampai 60. Nah, seperti ini. Kita sudah siapkan. Nah, jadi seperti ini guys. Kita akan buat 5 sampai 60 ya. Jadi yang pertama kita ketikkan dulu integer atau singkat saja int. Kita sebut variabel awalnya itu sebagai awal
awal sama dengan 5 lalu titik koma. Nah, jika sudah, enter, lalu kita do. Nah, ini duel ini mulai beraksi di sini. Lalu kita enter lagi, titik koma, kurung awal tutup, lalu seperti ini. Atau bisa seperti ini guys, kita ulang dulu. Nah, jadi saya akan mengajari shortcutnya ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang, kita hanya mengetikkan do lalu kita tab. Nah, seperti ini supaya lebih singkat dan cepat. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini kan apa namanya? 5, 10, 20, 40, 80, 60. Nah, kita berikan dulu rumusnya, yaitu rumusnya awal sama dengan awalnya 5 kalinya kali 2 titik koma. Lalu bawahnya kita tuliskan kondisi awalnya, yaitu awal lebih besar sama dengan paling kondisi akhirnya 160. Nah, di sini program duelnya sudah, tinggal kita cetak, yaitu sistem outprint ya. Kita bisa mengetikkan shout lalu tab supaya cepat ya. Nah, coba kita bisa lihat untuk printnya jangan print NN ya, karena di sini kita sekedar kita hilangkan LN-nya, lalu kita cetak awal. Nah, seperti ini. Lalu kita shift lalu F6 atau run. Wah, bentar. Bentar, belum ada spasi guys. Maaf. Belum ada spasi. Seperti ini. Plus seperti ini. Coba lagi. Nah, seperti itu guys. Tadi 5, 10, 20, 40, 80 sampai 60. Nah, situ jadi programnya seperti ini. Kita bisa lihat saja. Nah, seperti itu ya guys. Jadi mudah sekali, hanya kita tinggal mengetikkan kondisi awalnya lalu kondisi akhirnya. Ini sama seperti perulangan while yang pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, cuman ini bedanya ada do dan while-nya itu paling bawah lalu ada komanya. Jika while doang itu tidak ada do, sini ganti while lalu tidak perlu koma. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, di sini guys, di sini kita ada perulangan yang namanya perulangan bersarang. Nah, perulangan bersarang adalah sebuah perulangan yang di dalamnya memiliki perulangan bisa lebih dari satu perulangan dengan ketentuan pengurangan yang terluar adalah perulangan utama yang menentukan berakhirnya sebuah perulangan. Sedangkan perulangan di dalamnya disebut perulangan bersarang. Jika perulangan ini selesai, maka akan masuk ke perulangan utama. Nah, seperti itu. Ini catatan penting, sebuah variabel untuk analisa seminimal mungkin atau cari paling sedikit. Nah, jadi gini guys. Ini skemanya, skema programnya. Jadi tidak usah pakai duel, kita pakai while saja nih, seperti ini. Jadi kita membuat perulangan variabel ini, perulangan while, lalu di dalamnya perulangan itu ada perulangan. Di dalam perulangannya itu
disebut perulangan bersarang. Nah, seperti ini guys. Nah, ini contoh perulangan bersarang dan ada perulangan yang utama. Nah, contoh perulangan utama itu adalah nilai dalam perulangan itu tetap. Contohnya seperti ini. 1 1 1 2 2 2. Jadi tidak berubah seperti ini. 6 5 4 6 5 4. Nah, ini patokan untuk perulangan tetap dan perulangan bersarang. Jika perulangan tetap itu perulangan utama yaitu angkanya itu tetap. Jadi 1 1 1 2 2 2 gini. Jadi kalau misalkan perulangan bersarang contohnya seperti ini. Perulangannya itu berubah-ubah. Jadi angkanya itu berubah-ubah, guys. Enggak kayak yang perulangan utama ini. Ini 6 5 4 kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk yang 654 ini kan sudah ya, lalu 654 lagi. Nah, maka perulangan bersarangnya itu ada yang namanya variabel reset. Nah, variabel reset itu nanti kita jelaskan ya. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah skemanya. Nah, ini analisanya. Jadi jikalau kita ingin membuat tampilan utama dan bersarang, maka kita akan membuat ini bersarang, lalu ini ada utama, kita tulis rumusnya ini seperti ini ya. Nah, lalu kita ini ada BR adalah variabel reset. Variabel reset ini contohnya ini guys. Jadi 6 5 4 nanti di reset seperti awal lagi 6 5 4. Jadi seperti itu. Terus kondisi variabel ini variabel BR itu bersarang ya. Jadi variabel BR itu bersarang 4 BR-nya itu kan 6. Nah, 6 lebih besar sama dengan 4 seperti itu. Ini variabel reset. Variabel reset adalah variabel yang memiliki harga awal tetapi nilai tersebut akan berubah naik atau turun tetapi pada posisi tertentu nilai variabel tersebut akan kembali ke nilai awalnya. Nah, seperti itu. Letak variabel reset adalah di bawah perulangan utama dan di atas perulangan bersarang. Nah, seperti ini guys programnya. Nah, kita perhatikan pada yang ini yang saya arahkan. Nah, di sini tuh ada variabel utama. Nah, di atas variabel utama ini variabel utamanya kan tadi 1 ya. Kan 1 1 sampai ke 2, berarti utama lebih besar sama dengan 2. Nah, terus kita while nih. While kita beri kurung-kurung awal, lalu di bawahnya itu nah, yang disebut variabel reset itu ini. Yang int integer br sama dengan 6. Nah, karena variabel reset itu terletaknya di dalam atau di bawah terus di dalamnya perulangan utama, lalu di atasnya perulangan bersarang. Jadi kita aplikasikan saja ya guys ya. Ini untuk yang ini nih, contoh seperti ini integer. Nah, integernya itu kan ini ya, apa namanya, integer itu ini berarti kita ngetikkan perulangan yang utama itu kan 1 utama, kita sebut aja utama sama dengan 1. Nah, lalu kita enter, kita while itu perulangannya seperti ini, lalu utama lebih besar sama dengan 2 karena utama itu sampai dengan 2. Kita enter, kurung-kurung awal buka, kurung tutup, lalu enter, lagi enter. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita ketikkan perulangan bersarang karena ya karena bersarangnya itu reset ya. Kalau misalkan bersarangnya itu bukan reset, nah kita bisa tuliskan bersarangnya itu di
pinggir variabel utama ini guys, perulangan utama ini. Nah, berhubung di sini BR-nya itu adalah reset atau besarannya itu adalah reset, maka kita ketikkan di sini. Karena kan tadi catatannya variabel reset itu di bawah atau di dalamnya variabel utama atau perulangan utama dan di atas perulangan bersarang. Nah, seperti itu. Kita ketikkan aja BR BR sama dengan 6 ke titik. Nah, lalu kita while lagi. While sampai BR lebih besar sama dengan 4. Seperti ini. Enter. Kita buatkan lagi. Enter. Nah, jadi kita ketikkan programnya ini dalam. Kita buat dulu rumusnya. Untuk rumus utama perlu kalian catat. Untuk rumus utama itu di bawahnya di bawahnya perulangan bersarang ya. Tuliskan kalian catat sendiri. Untuk rumus perulangan utama itu di bawahnya ini di bawahnya variabel atau perulangan bersarang ini ya. Ini di bawah ini, di bawahnya kan ini udah kurung kurawal, lalu di bawahnya. Nah, kita ketikkan saja, kan itu utamanya itu berarti dari 1 ke 2 itu berarti nambah 1 ya. Berarti kita ketikkan saja utama sama dengan utama plus 1 titik koma. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu guys. Nah, dan untuk rumus perulangan bersarangnya kalian ketik di dalam perulangan bersarang. Nah, dari 6 ke 4 itu kan berarti berkurang 1 ya. 6, 5, 4 itu kan kurang 1, berarti BR sama dengan BR min 1 titik koma. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan sistem printoutnya. Kita ketikkan saja shout lalu tab. Nah, seperti itu. Akan munculkan berarti utamanya dulu ya, utama seperti ini. Lalu kita kasih jarak tambah BR atau bersarang. Nah, seperti ini ya. Lalu coba kita run. Nah, seperti itu guys. Jadi logikanya gini, kan BR-nya itu sama dengan 6. Nah, jadi diulang nih, BR 6 itu lebih besar sama dengan 4. Jadi 6 ini lebih besar dari 4, maka BR-nya berkurang. Di sini kan rumusnya berkurang nih. Nah, 6 dikurangi 1 jadi 5. Kita balik lagi ke atas. Set. Nah, sudah kan, balik lagi ke 5. Nah, sini 5 lebih besar sama dengan 4. Kan betul. Lalu turun lagi, BR kan 5 dikurangi 1 jadi 4. Nah, terus naik lagi. Nah, terus 4 lebih besar sama dengan 4. Jadi kan sama dengan itu. Terus bisa. Nah, turun lagi. Terus tetet. Nah, di sini dikurang 1. Jadi kan tadi BR-nya kan tinggal 4, lalu dikurangi 1. Jadi 3. Terus ke sini, terus 3 lebih besar sama dengan 4 kan salah. Maka jika sudah salah, itu variabelnya itu akan keluar. Nah, jebret keluar, lalu menggantikan nomor ini utama. Lah, utama itu sama ditambah. Utama itu kan 1, terus tambah 1 sama dengan 2. Terus 2, lalu kembali lagi gini. Nah, kembali lagi. Nah, itu kan reset kan. Nah, dari 6 sampai ke 4 di reset lagi. 6, 5, 4. Nah, seperti itu guys. Logikanya seperti itu guys. Mungkin
Sudah cukup ya untuk variabel atau perulangan bersarang dan variabel reset. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Lalu variabel total. Nah, variabel total adalah variabel yang nilainya dapat dari hasil variabel yang lain untuk dijumlahkan atau ditotal. Sehingga kita harus tahu nilai apa yang akan ditotal dari variabel tersebut. Setelah menemukan variabel yang akan ditotal, maka kita membuat variabel totalnya. Letak variabel total biasanya di dalam variabel bersarang, dan hasil terakhirnya diletakkan di akhir perulangan bersarang. Harga awal variabel total adalah 0 dan diletakkan seperti variabel reset. Nah, rumus variabel total itu adalah variabel total sama dengan variabel total ditambah variabel yang ditotal. Jadi, seperti itu ya. Saya tidak usah membuat seperti ini, saya contohkan saja ya. Ini juga sudah bisa dicontohkan. Kita tinggal buat saja di sini seperti ini. Plus, lalu di sini kita tambah lagi. Ini tambah ini bukan berarti ditambah ya. Jadi dalam program Java ini, kalau misalkan kita sistem outprint, tambah itu bukan berarti kita 1 tambah 1 itu bukan. Plus itu digunakan untuk perintah menjumlahkan suatu perhitungan gitu loh guys. Jadi walaupun di sini tambah, kan di rumusnya kan BR min 1, berarti tetap mengikuti rumusnya BR min 1. Ini tambah ini cuma untuk perintah menjalankan perhitungan gitu loh. Seperti ini. Jadi ini nah, di sini nantinya akan muncul variabel total. Coba kita save dulu ya, kita run. Nah, jadi seperti itu. Gambarannya seperti itu, guys. Kita bawahnya berikan sistem outprint, shout, lalu tab. Dalamnya kita beri contohnya seperti ini untuk menjumlahkan ya. Ini lalu shout lagi. Nah, di sini kita klikkan aja total. Sama dengan dia sudah bisa digunakan. Nah, total ini kita berikan saja di sini guys. Nah, total ya, kita ketikkan saja integer total sama dengan 0, karena totalnya ini belum tahu ya berapa, jadi sama dengan 0 dulu, titik koma. Nah, lalu kita ketikkan rumusnya di sini, total sama dengan total. Nah, totalnya ini akan dijumlahkannya siapa saja. Jadi total jumlahkan, atau bisa seperti ini ya, total sama dengan utama ditambah PR. Nah, ini rumusnya. Lalu kita berikan sini plus total. Nah, seperti itu guys. Oh, sebelum total kita harus memberikan tampil ya guys ya. Tampil itu adalah nanti kan ini kan 1 tambah 6 sama dengan 7. Nah, itu 7-nya itu tampilnya guys. Jadi penjumlahan dari hasil satu baris ini, nah nanti totalnya itu kan di bawahnya. Jadi kita berikan dulu di sini integer tampil.
tampil sama dengan masih 0 ya, sama kita berikan di sini. Nah, kita tampil itu sama dengan utama ditambah BR koma. Nah, seperti ini. Tampil itu hasil dari utama sama dengan BR. Nah, ini yang totalnya ini kita baca saja ya. Totalnya itu jadi gini. Total ditambah tampilnya. Total ditambah tampilnya. Kan tampilnya itu hasil dari utama sama BR. Hasil dari ini loh. 1 ditambah 6. Nah, itu tampilnya itu jadi hasil dari itu. Nah, nanti hasil dari itu kan banyak nih. Ada 7, 6, 5. Langsung ke bawah ini banyak ya. Untuk kita berikan di sini ya. Berarti totalnya. Nah, total sama dengan total plus tampil. Tampilnya kita kasih sini. Nah, seperti itu. Coba kita run. Bentar guys. Jadi totalnya ini coba kita taruh di ini ya. Totalnya kita taruh di ini coba. Nah, sini. Masih 0 sih. Hasilnya saya udah bener. Cuman bentar. Sepertinya ini di sini, guys. Bentar. Utama tampil. Dari tampil. Bentar ya guys, saya akalin dulu. Bentar. Masih 0 sih. Padahal di atasnya tuh udah bener ya. 6, 7. Apa di sini itu kok 0? Oh, astagfirullahaladzim, lupa guys. Jadi tampilnya itu harus dikasih atau dicetak di atas ini ya guys ya. Maaf guys. Astagfirullah. Ini seperti ini. Tampilnya itu kan 0. Ctrl C. Kita kopikan sini. Maaf guys, dari tadi baru connect soalnya. Astagfirullah. Nah, coba kita
Nah, seperti ini guys hasilnya ya. Maaf tadi lupa saya. Kita sama-sama belajar di sini ya guys ya. Sama-sama berlatih, berbagi pengalaman supaya kita bisa menjadi bermanfaat ya ilmunya. Maaf. Nah, jadi seperti ini. Tadi itu kesalahannya saya cetak tampilnya itu atau tulis tampilnya itu di bawah sistem Outbrain. Nah, kita perlu dicatat ya teman-teman. Untuk misalkan ini kan tampil itu kan adalah 0, tampilnya 0 ya. Kita ubah ini di atas saja ya guys, ini di atas. Emang ini itu kalau pemrograman itu agak ribet sih sebenarnya. Ini yang totalnya ini di bawah ya sebenarnya, karena totalnya itu kan variabel reset ya, jadi harus di bawah ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kan tadi kan tampilnya itu kan masih 0 ya guys. Nah, tampilnya itu harus dicetak di atas sistem Outbrain, karena kalau misalkan di bawah sistem Outbrain hasilnya masih 0 kayak tadi guys. Jadi harus dicetak di atas sistem Outbrain. Nah, jadi seperti kan bisa. Nah, perlu diingat tampil itu ini ya, hasil dari setiap barisnya itu dicetak atau ditulis di atas sistem Outbrain. Jadi tampil dulu baru sistem Outbrain. Nah, terus bawahnya bisa rumus-rumus dari ini variabel total. Nah, kenapa variabel total ini kita taruh di bagian reset atau di sini di atas perulangan bersarang atau di bawah perulangan utama ini? Nah, kenapa variabel totalnya itu reset? Karena kalau variabel totalnya itu di atas sini tidak di reset, maka hasil dari 7, 6, 5 itu dari 7, 6, 5, 8, 7, 6 ini semuanya akan ditotal guys. Jadi misalkan integer totalnya ini, variabel totalnya ini di sini, maka dari atas sampai ke bawah itu ditotal semuanya, terus hasilnya di sini. Seperti tadi kan kayak 28 tadi. Nah, fungsinya dari kenapa kita ditaruh di sini total, jikalau kita ditaruh total ini di variabel reset, maka kita kan ini 7, 6, 5, kita hasilkan 18, maka cukup sampai di 18 ini, lalu ke bawahnya ini hasilnya baru lagi atau reset lagi gitu loh, totalnya itu baru lagi dari 8, 7, 6 kemudian 21. Nah, seperti itu. Coba kalau kita tidak taruh totalnya ini di bagian reset ini, maka dari atas 7 sampai ke 6 ini semua ditotalin dan hasilnya itu bakalan salah. Nah, jadi seperti itu guys. Terus jika sudah variabel ini perulangan di dalam perulangan atau perulangan bersarang, yang berikutnya ada yang namanya, nah ini guys, ini yang kita tunggu-tunggu ini. Jadi setelah perulangan bersarang ini ada yang namanya logika while dan duel. Jadi ada while dan duel, kayaknya sama sih, cuman di sini lebih rumit lagi ya guys ya. Jadi ini kan menggunakan while, terus di bawahnya itu menggunakan duel. Contohnya seperti ini ya. Mana ya? Nah, seperti ini. Nah, gunakan while dan duel. Nah, while dan duel ini seperti ini guys. Jadi guys, bentar ya.
seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan while dan do while. Nah, kita kan sudah tahu ya, kayak tadi ini kan 6 5 4 gitu. Nah, di sini kan 5 4 5 4 3 5 4 3 2. Nah, di sini yang perlu kita bahas. Nah, kita langsung saja ke Word atau ke laporan yang sudah saya buat. Nah, ini guys. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh logika perulangan while dan do while. Jadi ada perulangan utama dan ada perulangan bersarang. Jadi ada perulangan utama dan perulangan bersarang, lalu ada bantu ya. Nah, kita coba ya, lihat kan di sini kan ada 7 8 9 10 11. Nah, ini itu tinggal mengikuti variabel utamanya. Nah, kita bisa cari nih guys, variabel utamanya itu mana. Contoh variabel utama itu kan di sini kan nggak ada ya, nggak ada variabel utama. Nah, ini 5 4 3 lalu 5 4 3 2 ini kan adalah variabel bersarang. Maka jika ada variabel bersarang, maka tentu saja ada variabel utama atau variabel atau perulangan utamanya ya. Jikalau ada perulangan bersarang, maka akan ada perulangan utamanya. Nah, di sini kan nggak ada perulangan utamanya, maka kita inisiatif buatnya sendiri. Seperti ini kan. Nah, ini yang hijau ini, yang hijau. Nah, yang hijau ini adalah perulangan utamanya ya. Nah, kan 44, 33, 22, 2 sampai 2. Nah, ciri dari variabel atau perulangan utama ini, angkanya itu tidak berubah-ubah atau tetap. Nah, jadi seperti ini. Kalau ini variabel bersarang kan 54 berubah, 543. Nah, seperti itu guys. Jadi kita buat ya. Kita buat di sini 54 4433. Langsung kita praktekkan ini. Kekecilan ya guys. Nah, kita hapus dulu yang ini ya. Enter. Nah, kita langsung saja buat yang namanya yang pertama variabel utama ya. Kalian tidak usah berpatokan pada ini ya, ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 14 sampai berikutnya, terus ada ini 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalian tidak usah perhatikan dulu. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah kalian harus mencari variabel atau variabel perulangan utama dan variabel atau perulangan bersarangnya. Nah, kita harus mencari nih bersarangnya di mana sih dan utamanya itu di mana sih. Nah, kalau jika ditampilkannya itu bersarang, maka kita harus buat inisiatif utamanya itu sendiri. Ya bisa kita buat. Ini kan 44 33. Nah, kita bisa buat aja 11 22 2 3 3 3 3. Nah, itu terserah ya. Yang penting itu urutannya itu sama. Misalkan 54, berarti kan ada 2. Jadi 44 itu. Kalian bisa gunakan 11, terserah. Yang penting mengikuti. Nah, ya gitu yang perlu kita perhatikan. Kita harus mencari variabel utamanya mana dan variabel bersarangnya mana. Jika sudah ada variabel bersarang dan variabel utamanya, maka ya tinggal dieksekusi saja gitu loh. Nah, kita di sini ya. Di sini kan variabel utamanya kan 4. 4 3 3 sampai ini ya. Nah, kita ketikkan integer utama sama dengan 4.
ini. Lalu perulangannya while itu, nah while itu kan suatu kondisi akhir ya. Nah, dari 4, 3, 2, maka while ini 2. Jadi utama lebih besar sama dengan 2. Utamanya itu 4, jadi lebih besar sama dengan 2. Lalu kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini ada yang namanya perulangan duel. Seperti ini. Type. Nah, seperti ini. Ini untuk membuat ini biar cepat, berarti do langsung tab ya, biar langsung jadi. Nah, jika sudah, kita perlu perhatikan nih, ini kan 5 nih, 5, 4, 5, 4. Berarti 5, 4, lalu 5, 4 lagi. Di sini ada variabel yang namanya variabel reset. Nah, bentar guys. Oh, ini guys, salah guys. Jadi utamanya itu bukan yang 4 ya, tapi yang 1. Nah, ini yang 1 ini. Utamanya itu yang biru. Maaf. Jadi utamanya itu yang biru ya. Di sini 1, 2, 3. Biar mudah ya. Jadi utamanya itu yang ini. Maaf, kita hapus saja, dan yang 4 itu nanti kita gunakan untuk yang bantu. Jadi kita utama sama dengan 1. Bantu sama dengan 4. Nah, bantu ini nanti kita bahas. Kita buat saja dulu yang utama. Di sini 1, 3. Seperti ini. Nah, kan utamanya sudah ketemu. Lalu di sini kita ketikkan PR-nya atau bersarangnya. PR sama dengan PR-nya sama dengan 5 ya. Ini. Nah, lalu kita titik koma. Kita ketikkan di sini kondisinya ya. Kondisi akhir dari PR ini kan adalah ini guys, nih 4. Jadi kondisinya ini di sini adalah 4. Maka kita ketikkan saja PR lebih besar sama dengan 4. Ini ya. Nah, lalu kita ketikkan, nah, untuk rumus utamanya kan sudah saya bilang tadi. Untuk rumus utama itu di bawah perulangan bersarang. Mau persarangannya while atau duel, pokoknya utama itu harus di bawahnya bersarang ini. Mau persarangnya model duel, mau persarangannya model duel, tetap rumus utama di bawah variabel bersarang. Jadi utama sama dengan utama atau 1 ditambah 1 titik koma. Seperti itu. Nah, di sini kita sistem outprint shout tab. Nah, seperti ini. Kita fokus dulu untuk membuat yang ini ya, variabel utamanya itu dulu. PR. Nah, jika sudah kan seperti ini. Coba kita bentar. Nah, di sini kan dari sini guys, PR sama dengan 5. Nah, oh ya, bentar, ini kan rumusnya belum ditulis ya. Rumus PR sama dengan PR min 1. Nah, sini guys. Nah, ini kan masih 54. Nah, yang kita butuhkan kan 54, 543, 5432. Tuh, sampai bawah ini kan 2. Nah, caranya supaya kita bisa memunculkan 3 sampai 2 itu kita harus tambahkan yang namanya
variabel bantu ya. Nah, variabel bantunya itu dari bawah ini guys. Dari bawah ini kita ketikkan saja di sini ya, nih kita ketikkan bantu, integer bantu sama dengan 4. Nah, karena variabel bantunya itu yang ini nih, jadi variabel bantunya itu yang 4 ini ya, kita ambil saja yang paling bawah 4. Nah, ini kan bawahnya 3, lalu kita ambil 3, terus bawahnya 2, ambil 2. Nanti soalnya mengikuti guys, jadi variabel bantunya itu ambil yang ini aja, yang di bawah, yang paling bawah itu, yang paling bawahnya. Nah, lalu kita tulis variabel bantunya di sini, bantu sini. Kenapa kita tulis di bawah sini? Karena variabel bantunya kan di atas ya, atau di pinggirnya variabel utama. Nanti saya jelaskan nih. Buat dulu. Kita coba enter. Oh, bentar. Bentar guys. Nah, seperti ini. Maksudnya ya, 54, 543, 54, 321. 54, 32. Sini saya akan menjelaskan logikanya. Di sini kan yang pertama kan integer utama nih. Integer utamanya 1 sampai dengan 3 ya. Nah, utama ini kita buat sesuai dengan banyak variabel bersarang ini kan, 1 1, terus 2 2. Nah, setiap kita udah 1 1 kan di reset, kita ganti lagi 2 2 supaya nantinya tampilannya mengikuti. Soalnya ciri khas variabel atau perulangan bersarang itu mengikuti perulangan utama. Jadi mengikuti perulangan utama, selalu mengikuti perulangan utama. Jadi gini guys, ini kan 1, lalu bantunya itu 4. Nah, di sini kan BR nih, BR sama dengan 5, lalu turun nih, BR itu turun. Nah, BR turun sama dengan BR min 1, 5, BR nya kan 5, kurangi 1 sama dengan 4 kan. Nah, 4. Nah, turun ke bawah, BR tuh tadi berapa? 4. Lalu bantunya itu kan, bantu kan sama saja 4 ya, jadi kan boleh. Lalu dicetak nih sama printoutnya, lalu 5 dicetak, lalu sampai 4. Nah, kita naik lagi nih ke atas, set sini. Nah, BR nya kan tadi 4, BR nya 4. Nah, BR nya 4 itu jadi dikurangin 1, 3. Si turun lagi, BR nya itu 3, lebih besar sama dengan bantu ya, bantunya itu 4. Jadi kan nggak betul ya guys ya, kalau salah itu nanti keluar dari perulangan, yes, ke bawah. Nah, di sini sudah ada rumusnya, sudah kita counter nih rumusnya. Bantu sama dengan bantu min 1. Nah, bantunya kan 4, bantunya 4 jadi 3 karena dikurangi 1. Nah, balik lagi nih ke atas, des, masuk ke sini. Nah, di sini bantunya yang tadinya 4 jadi 3. Nah, lalu yang BR ini nyetak lagi nih, kan udah reset nih, reset ya, reset. Nah, jadi kan resetnya nih, nah reset jadi ini. Nah, kita berikan saja nih ininya, shotnya biar kalian paham ya. Nah, sebenarnya seperti ini, terus ini biar
kalian paham gitu loh. Nah, seperti ini nih. Nah, kan tadi kan sudah ya sampai bantu. Bantunya kan tadi 4 dikurangi 1. Nah, bantunya kan jadi 3. Maka yang PR ini kerja lagi nih. Di reset lagi dari awal. Nah, 5 ke seperti tadi ke bawah jadi 4. Nah, 4 tuh langsung kecetak nih sistem outprint. Dicetak. Lalu kembali lagi nih 4 kurangi 1 3. Nah, PR ini kan jadi 3 nih karena dikurangin 1. Nah, PR3 lebih besar sama dengan bantu. Nah, bantunya yang tadinya nggak bisa karena 4 kan tadi kan udah ke bawah nih keluar lalu diubah menjadi -1. Kan bantunya yang tadi 4 jadi 3. Nah, karena 3 jadi PR 3 itu aman. Jadi lolos ya. Lolos lah, setelah lolos langsung dicetak lagi nih sistem outprint. Cepet. Jadi di sini 3 5 4 3. Nah, kembali lagi nih ke PR. PR itu kan 3 dikurang 1 sama dengan 2 kan mesti. Nah, dicek lagi nih sini. PR ini kan 2 tadi ya. 2 lebih besar sama dengan bantu. Bantunya kan tadi 3. Nah, bantunya 3 itu jadi kan nggak bener nih guys. Nah, salah nih. Lalu keluarlah dia dari perulangan. Red sini. Bantunya 3 dikurangin 1 sama dengan 2. Lalu balik lagi nih. Cepret ke sini lagi. Balik lagi ke perulangan bersarang ini. 2. Nah, maka di situ yang PR ini bekerja lagi. Nyata sistem outprint. Di PR ini cepret cetak 4 3 ya logiknya seperti tadi ya perjalanan perkurangannya seperti tadi. Nah, kan sudah nih terakhir sampai 3. Nah, sampai 3 itu kan dikurangi 1 lagi nih. Jadi 3 dikurangi 1 kan 2. Nah, turun nih dia. PR 2 lebih besar sama dengan bantunya yang tadinya 3 kan keluar jadi 2 karena dikurangi 1. 3 dikurangi 1 kan 2. Nah, maka PR-nya 2 lebih besar sama dengan 2 kan sama dengan sama ya. Jadi benar. Lalu lolos nih. Lolos langsung dicetak. Spread. Nah, seperti itu. Jika sudah, maka ya sudah sampai situ. Nggak bisa diulang-ulang lagi karena ya sampai situ. Kalau mau diulang lagi ya nggak bisa. Karena kan di sini kan utamanya itu kan sampai 3 ya. 1 2 3. 1 1 2 2 3 3. Nah, jadi habis di situ. Nah, finishnya di situ guys. Jadi sudah cepat habis. Nah, kan ini kan sudah nih untuk variabel utama dan variabel besarannya ini sudah. Maka yang terakhir kita harus memikirkan yang ini nih. Yang 7, 8, 9, 10, 11 sampai berikutnya. Nah, itu ini kita sebut saja variabel A. Kita ketikkan di utama ya, karena ini kan nggak reset ya. 7, 8, 9 pol lah maksudnya, pol sampai ke bawah. Jadi dia bukan reset, maka ketikkan di utama. Integer kita sebut saja A sama dengan 7 titik. Nah, terus yang kedua ini kan ada ini 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Nah, sebut aja ini kan bukan reset ya, 2, 3 berkelanjutan maksudnya. Jadi bukan reset. Kita ketikkan integer lalu B sama dengan kita sebut aja B sama dengan 2. Nah, kita titik ya. Nah, kita masukkan saja ini yang ininya tuh di variabel bersarang. Nggak apa-apa. Untuk rumusnya nggak apa-apa dimasukin sini aja. Kalau misalkan untuk resetnya itu di sini tinggal nulis variabelnya. Tapi rumusnya itu nggak apa-apa dimasukin. Jadi A sama dengan A, B, B. Nah, seperti ini. Nah, coba kita kan sini kan sudah. Nah, kita A
Lalu ini kita beri jarak, kan itu kan ditambah ya, jadi seperti ini, tambah begini. Lalu sudah BR, ada yang B itu kan dikurang ya, kurang. Lalu yang B, jika sudah B, nah seperti ini, lalu sama dengan ya, dengan, nah, coba kita jalankan perintahnya, shift lalu F6. Nah seperti ini guys, jadinya seperti ini ya guys ya. Ini kita rapikan dulu. Ini kita rapikan. Nah ini kan nantinya kan akan kita total ya. Nah kita tinggal masukkan saja seperti tadi yang variabel tampil lalu ke variabel total. Itu mudah sekali guys. Jadi seperti ini ya. Nah integer, kita ketikkan dulu tampilnya ya. Tampil itu jumlah dari setiap baris-barisnya ini. Tampil sama dengan 0 karena belum ada hasilnya. Lalu kita ketikkan saja untuk, kan tadi kan tampil kan belum ada hasilnya, maka kita ketikkan di atas cetakan atau di atas sistem out print seperti ini, tampil, lalu sama dengan tampil itu hasil dari A plus A tambah BR bersarang lalu dikurang yang B titik koma. Nah seperti ini sudah kita ketikkan di sini, tampilnya di sini guys, tampil. Nah kan udah ini tampil. Nah coba kita run dulu. Nah seperti itu ya. 10 9 ini adalah hasil ya. 7 lah tambah 5 12, nah kurang 2 10 nih ya. Nah sudah paham ya. 14 tambahnya kan 17 kurang 9 sama dengan 8. Sekiranya sudah paham ya. Nah lalu yang kurang adalah variabel totalnya. Kita buat di sini bahwa shout lalu tab, ketikkan total. Nah seperti ini. Nah di sini totalnya. Ketikkan, nah kita buat totalnya di sini guys. Kenapa kita buat totalnya di variabel reset, variabel reset nggak di variabel utama? Karena jika kita ketikkan totalnya di variabel utama, maka dari sini nih guys, 10 9 sampai ke bawah ini nantinya dijumlahin semua. Jadi nggak berhenti di sini loh. Ini kan 10 9 sama dengan 18 sama dengan 19. Nah, ini berhenti sampai situ saja. Kalau menggunakan variabel, kalau ditulis di variabel reset, jadi kan 19, terus ke bawahnya lagi 10 9 19 tambah ini jadinya 27. Nanti bawahnya 27. Nah gitu sampai bawahnya hasilnya berapa gitu. Kalau misalkan kita taruh nih, andai kata kita taruh totalnya itu di variabel utama, maka ini dari 10 sampai bawahnya itu dijumlahin semua, jadi hasilnya nanti salah guys ya. Yang sini benar, yang sini benar, yang bawahnya itu salah, jadi nggak tepat ya. Kita buat aja integer total sama dengan masih 0 ya. D. Nah di sini kita ketikkan saja total. Nah kita run dulu ya supaya teman-teman paham. Nah seperti ini nih. Ini kan mau ada hasilnya nih.
Nah, hasilnya tuh di sini nanti. Ntar kita rapikan dulu. Nah, kita hasilkan. Nah, totalnya tuh nggak apa-apa ya guys, kita ketikkan di sini tuh nggak apa-apa di bawah sistem outprint, karena yang di atas sistem outprint itu khusus yang tampil ini. Oke, yang total sama dengan total ditambah tampil B koma. Nah, coba kita run, kurang lebih seperti ini guys hasilnya. Ntar nah ini 10. Nah kan 8 tambah 9 hasilnya 17. 17 tambah 7 hasilnya 24. 24 tambah 10 34. Nah seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini ya guys. Ntar supaya rapi, hasilnya seperti itu. Jadi 10 tambah 9 ini hasilnya kan total 19. 10, 9, 8. Nah, seperti ini guys. Nah, andai kata kita taruhkan totalnya ini nih. Misalkan kita taruhkan totalnya ini di sini nih. Nah, di variabel utama ini. Lalu ininya dihapus nih variabel totalnya. Nah, pas kita run, maka hasilnya seperti ini. Nah, mungkin di sini benar nih. Di sini benar 19. Nah, jadi kan salah kan seperti tadi. Masa 10 tambah 9 tambah 8 hasilnya 46. Kan nggak betul ya. Nah, fungsi dari penaruhan totalnya itu di reset itu seperti itu. Jika kita taruhkan intinya di reset, maka hasilnya dari hasil ini ke sini, dari hasil ini ke sini. Jadi hasilnya tuh sama. Nah, kalau kita taruhkan di sini, maka dari atas ini ke bawah dihasilin terus. Jadi lucu ya guys, nggak bener ya. Jadi seperti itu. Nah, yang benar itu seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu logika dari perulangan, logikanya dari perulangan while dan while. Nah, nanti jika sudah, pokoknya kita harus perlu yang diperhatikan yang namanya itu perhatikan dulu perulangan utama dan bersarangnya ya. Nah, ini kita ada satu lagi nih, nggak apa-apa ya guys ya, biar tambah pengalamannya, biar tambah wawasannya. Nah, ini kan sudah nih, atau kalian bisa apa, bisa ditulis ini seperti ini. Nah, tampil semuanya ya. Ini seperti ini kurang lebih pemrogramannya. Ini di belakang ini ada koma ya, titik koma. Karena setiap perintah itu pasti diakhiri dengan titik koma. Nah, ya cukup panjang sih guys perjalanannya. Jadi kalian harus mengerjakannya step by step, yang dari poin awalnya lalu yang mudah-mudahnya dulu. Karena di sini tuh modelnya tuh kita harus menggunakan logika untuk mengerjakannya guys. Di sini kita ada contoh lagi kan, ini kan nih kita ada contoh lagi, benar ya. Nah sini guys. Nah ini yang satu-satu ini adalah variabel utama dan ini ya bantu. Nah ini sarangnya itu yang ini 53. Nah saya akan mengajari kalian untuk ini kan 54 543 5432. Nah, bagaimana sih caranya biar bisa dari 54 lalu di sininya naik ke atas atau turun gitu. Di sini kan dari 5 bisa sampai ke 7. Nah, saya akan mengajari sedikit tutorialnya lagi ya.
supaya kalian lebih mengerti dari perulangan ini ya guys ya. Nah, bentar dulu, kita hapus dulu yang ini sudah ya, atau bisa kalian screenshot dulu, bisa kalian foto untuk percobaan otodidak atau bisa dicoba sendiri. Saya hapus ya. Nah di sini kan ada ini bantu ya, lalu ini sarang. Nah ini utama. Seperti yang pertama, kita harus bikin dulu integer yang utama. 1, while dengan besar. Kita menggunakan lagi yang duel ya, while dan duel. Oh yang ini ada ketentuan rumusnya di sini. Utama sama dengan utama plus 1. Nah di sini kan ini yang tadi kan kita ambilnya dari yang bawah ya. Kalau di sini yang berubah kan yang atas, maka kita ambil yang bantunya itu yang atas. Di atasnya 5, sini 5 5 5 5 7 7 7 7. Kita ketikkan saja di sini. BR-nya itu di sini. BR sama dengan, nah di sini kita ketikkan bantu itu sama dengan 0. Kenapa bantunya 0? Karena nanti kan di sini gini. Bantunya itu mengikuti BR ya. Bentar. Nah, bantunya 5. Seperti ini ya. Nah, BR-nya itu sama dengan bantu. Kita ketikkan saja sob. Ini biar kalian paham ya. Source-nya itu kita ketikkan saja BR. Nah, kita akan memunculkannya itu, kita akan memunculkan yang ini nih, yang bersarangnya ini, yang tengah, yang 531 7531. Seperti itu. Di sini enter. Lalu di sininya itu, nah jadi dari bantu sama dengan 5. Nah BR-nya itu sama dengan bantu. Nah ya BR ini 1 ya, ini 1 karena dari bawahnya itu 1, terus yang lebih besar itu sama dengan BR. Nah seperti ini, BR nya 5, lalu BR nya kan tadi kan sama dengan bantu lah, bantunya itu kan 5.
BR sama dengan BR min 2. Kenapa kita ketikkan min 2? Karena dari 5 ke 3 itu sama dengan 2. Jika apa rumusnya dikurangi 2, terus ke bawahnya juga kurang 2. Nah, seperti itu. Lalu yang ini di bawah utama ini adalah rumus bantu. Bantu itu sama dengan bantu plus 2. Kenapa plus 2? Karena nanti kan di sini kan untuk risetnya ke bawahnya itu kan ini nih. Nah, jadikan 7. Maka kita butuhkan 2 untuk menambah 7 ini. Nah, kita coba ya. Kita turun. Nah, seperti ini. 531 7531. Jadi saya akan ajarkan logikanya di sini ya. Nah, di sini guys. Supaya paham, kita buat ke nah seperti ini ya. Jadi ini kan utamanya kan 1, utamanya 1, lalu bantunya itu 5. Nah, bantunya itu adalah jelmaan dari variabel bersarangnya itu. Nah, kita ambilkan saja yang di atas, karena yang di atas itu yang akan kita ubah-ubah. Nah kan yang 1 kan masih tetap nih, yang 1 tetap ya. 5 itu kan nanti kan jadinya kan 7. Nah itu kita ambil dari 5, karena 5 nya itu yang akan buat untuk ubah-ubahnya. Nah jadi kan ini utama sama terus bantu sama dengan 5. Lah BR sama dengan bantu, lah bantunya kan 5, berarti BR sama dengan 5. Nah lalu sistem outprintnya berjalannya BR. Nah BR dikurangi 2. BR nya kan tadi 5 dikurangi 2 jadi 3. Nah terus di sini ada seperti security itu loh guys, satpam yang mengecek ya. Satpamnya itu kan sebagai angka satunya ini. Nah tadi 5 dikurangi 2 3, BR nya 3 lebih besar sama dengan 1. Nah betul nih, betul. Lalu dia dicetak lah 5 terus 3, terus ke atas lagi nih guys, ulang BR dikurangi 2, 3 dikurangi 2 1, turun lagi BR lebih besar sama dengan 1, kan sama dengan 1. Nah betul, lalu dicetak lah ini. Nah lalu ke atas lagi guys. Nah ke atas lagi BR nya tadi 1 kurangi 2 jadi min 1. Nah di sini BR min 1 lebih besar sama dengan 1, ya kan salah. Nah kan salah nih, lalu nggak dicetak, karena kalau salah itu nggak dicetak ya. Lalu turun ke bawah nih, keluar dari perulangan, des ketemu bantu sama ketemu utama sama bantu. Nah, utamanya kan letaknya 2 sampai 2 kan. Nanti bantunya ini nyata sama dengan 2. Nah bantunya kan 5, bantunya 5 ditambah 2, 5 tambah 2 jadi 7. Nah 7 dicetaklah di sini. Nah BR bantu sama dengan 7. Nah BR nya ini sama dengan bantu, bantunya 7. Sistem outprint dicetak cepat 7. Nah nanti yang bawahnya ini sampai ya logikanya seperti tadi, 7 dikurangin 2 jadi 5, terus masuk ke security ini, dicek lagi sampai hasilnya itu 1, lalu dikurangin 2 jadi min 1 sampai salah, nanti keluar. Nah jika keluar kan ini kan sudah nih mentok, utamanya itu sampai 2. Jika keluar ya maka programnya mentok sampai situ. Nah kurang lebih seperti itu guys. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Begitu panjang sekali guys perjuangan kita untuk menyampaikan kepada teman-teman. Jika tidak paham atau ada yang tidak paham, kalian bisa ketikkan saja di kolom komentar, bisa bertanya mengenai
program-program ini, nanti insya Allah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Mungkin cukup sampai di sini saja. Pada materi perulangan while, perulangan logika while dan duel, lalu perulangan utama, perulangan bersarang, variabel reset, dan variabel total, dan juga ada tadi variabel tampil ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya sampai akhir. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan, diberikan tambah ilmu yang manfaat, lalu semoga jika video ini bermanfaat ya buat kalian, jika tidak keberatan kalian bisa ketik tombol like, subscribe, dan bisa share ke teman-teman kalian supaya ilmunya itu dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman kalian ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.